Gugur sebagai bunga bangsa pada 1946 di usia yang baru menginjak 21 tahun, nama Subianto Djoyo Hadikusumo akan semakin harum dan abadi jika sang keponakan Prabowo Subianto berhasil memenangkan kontestasi elektoral 2024 dan menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia. Ya, Letnan 1 Subianto Djoyo Hadikusumo, adik Sumitro Djoyo Hadikusumo, merupakan seorang perwira tentara Republik Indonesia atau TRI yang gugur dalam pertempuran Lengkong pada 25 Januari 1946. Sumitro juga dihadapkan pada duka mendalam saat adik bungsunya Sujono Djoyo Hadikusumo yang merupakan kadet Akademi Militer Tangerang turut gugur dalam pertempuran yang sama. Sumitro kemudian mengabadikan nama adiknya di belakang nama sang anak, yakni Prabowo Subianto Djoyo Hadikusumo yang lahir pada 17 Oktober 1951 dan Hasim Sujono Djoyo Hadikusumo yang lahir pada 5 Juni 1954. Lalu, seperti apa kisah Subianto Djoyo Hadikusumo sebenarnya? Saat berbicara silsilah keluarga dan nama Pak Prabowo, tentu saja Margono Djoyo Hadikusumo yang merupakan ayah dari Pak Sumitro itu menjadi tonggak yang mengawali nama besar dan reputasi Trah Djoyo Hadikusumo. Nah, Subianto Djoyo Hadikusumo itu sendiri adalah anak kedua dari Pak Margono. Yang kita tahu Pak Margono itu adalah pejuang sekaligus salah satu begawan ekonomi terbaik Indonesia. Kakak dari Subianto adalah Sumitro, ekonom dan politikus Indonesia yang juga ayah dari Pak Prabowo. Nah, Subianto dan Sumitro ini memiliki adik bernama Sujono Djoyo Hadikusumo yang gugur bersama dengan dirinya di pertempuran Lengkong pada 1946. Subianto lahir di Kebumen 15 Juli 1924. Ia tumbuh menjadi sosok yang begitu mencintai bangsanya. Ayahnya, Margono Djoyo Hadikusumo merupakan kalangan terpelajar dan nasionalis sejati. Meski berdarah bangsawan, keluarga Margono gigih berperang melawan Belanda selama Perang Jawa. Oleh karena itu, darah pejuang yang mengalir dalam diri Subianto membuatnya tergabung dalam Barisan Tentara Keamanan Rakyat. Ya, Subianto Djoyo Hadikusumo merupakan polisi istimewa, persis seperti apa yang disampaikan dalam pidato Pak Prabowo Subianto saat mendapat gelar Warga Kehormatan Utama Korps Brimob Polri pada 12 November 2021 lalu ya. Jadi cikal bakal pasukan ini sendiri adalah Tokubetsu Keisatsu Tai. Jadi semacam polisi tentara atau polisi militer atau istilah lainnya gendarmeri. Nah, di mana Subianto di usia muda sudah mencapai pangkat setara mayor saat itu sebelum reorganisasi angkatan bersenjata dan pangkatnya turun menjadi letnan 1. Pertempuran Lengkong yang terjadi pada 25 Januari 1946 adalah tugas mulia pamungkas yang ditunaikan Subianto Djoyo Hadikusumo bagi bangsa Indonesia. Subianto gugur akibat kesalahpahaman saat gabungan pasukan Resimen 4 Tangerang dan beberapa taruna akan merebut depot senjata tentara Jepang di Lengkong, wilayah yang saat ini ada di Tangerang Selatan. Pertempuran di Lengkong ini terjadi saat pejuang Indonesia itu berusaha mengamankan senjata Jepang di depot senjata mereka di Lengkong agar tidak jatuh ke tangan belakangan itu Belanda. Saat itu Belanda dikabarkan telah tiba kembali untuk menduduki Indonesia pasca Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, ada 4 perwira di operasi dan pertempuran itu, yakni Mayor Dan Mogot, kemudian Mayor Wibowo, Letu Subianto Djoyo Hadikusumo, dan Letu Sutopo. Pasukan itu juga diperkuat oleh 70 kadet atau taruna Akademi Militer Tangerang dan beberapa tentara Gurkha. Awalnya, misi berjalan dengan lancar saat pasukan Dan Mogot tiba di pangkalan senjata tersebut. Dan Mogot diterima oleh Komandan Depot Kapten AB. Nah, jadi saat itu pasukan Jepang cukup kooperatif awalnya untuk menyerah dan menyerahkan senjata mereka. Kemudian kekacauan terjadi saat letupan senjata meletus. Jadi informasi mencatat tentara Gurkha yang penasaran dengan senjata Jepang tanpa sengaja menarik pelatuk yang berujung pada kesalahpahaman dan membuat pasukan Jepang mengambil kembali senjata yang belum sempat dimuat ke dalam truknya pasukan Mayor Daan Mogot. Kekacauan yang berujung pada pertempuran tak seimbang itu berlangsung begitu dramatis. Di antara para perwira hanya Mayor Wibowo yang selamat. Sementara
33 kadet dan 3 perwira gugur, termasuk Subianto Joyo Hadikusumo dan sang adik Sojono Joyo Hadikusumo. Sisanya ada yang berhasil melarikan diri maupun ditawan Jepang. Subianto bersama para perwira dan taruna yang gugur dalam pertempuran Lengkong dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Taruna, Kota Tangerang. Sementara itu, sebuah monumen juga dibangun di lokasi pertempuran di Lengkong di Serpong Utara, Tangerang Selatan. Semasa masih hidup, Margono Joyo Hadikusumo itu selalu memasang tenda militer milik Subianto dan terus merawat ransel, helm, seragam, dan sepatu Lars milik Subianto. Ini sebagaimana diceritakan oleh Prabowo Subianto sendiri dalam buku Kepemimpinan Militer. Nah, tanpa bahasa eksplisit, Prabowo itu mengisahkan betapa sang kakek Margono Joyo Hadikusumo itu begitu mencintai dan menghormati pengorbanan putra-putranya yang gugur demi kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia. Jadi ada sajak menarik ya dari Subianto Joyo Hadikusumo ini. Bunyinya, kita tidak sendirian, beribu-ribu orang bergantung kepada kita. Rakyat yang tak pernah kita kenal, rakyat yang mungkin tak akan pernah kita kenal, tetapi apa yang kita lakukan sekarang akan menentukan apa yang terjadi kepada mereka. Jadi begitu sajak Letu Subianto Joyo Hadikusumo di saku yang dia gunakan saat gugur di pertempuran Lengkong. Dan itu merupakan penggalan puisi karya Henriette Roland Holst yang tertulis dalam bahasa Belanda. Tentu tidak mudah saat membawa nama besar Subianto dan Joyo Hadikusumo di belakang namanya. Kini, Prabowo di tengah perjuangan lain untuk membawa nama tersebut ke istana sebagai pemimpin bangsa melalui pemilu 2024 nanti.